Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Putri Mentari Setiadi. Saya dari Fakultas Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dengan NIM 21060266. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian skripsi saya yang berjudul Penggunaan Model Problem Based Learning untuk meningkatkan kemampuan pemahaman konsep operasi hitung penjumlahan pada siswa kelas 1 sekolah dasar. Penelitian ini dilatar belakangi oleh matematika memegang peran yang sangat penting dalam membentuk kemampuan berpikir kritis, logis, kreatif, dan juga sistematis. Salah satu kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh siswa yaitu kemampuan pemahaman konsep, terutama pada materi operasi hitung penjumlahan. Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti pada saat praktik pengalaman lapangan atau PPL menunjukkan bahwa 67% siswa kelas 1 memiliki kemampuan pemahaman konsep yang rendah pada materi operasi hitung penjumlahan, terutama pada soal cerita. Oleh karena itu, diperlukan model pembelajaran yang mampu membantu siswa dalam memahami konsep secara mendalam. Salah satu model pembelajaran yang mampu membantu siswa dalam memahami konsep secara mendalam yaitu model problem based learning, yang dimana model ini berpusat pada siswa dan juga mengajak siswa dalam memecahkan masalah nyata. Adapun tujuan dari penelitian ini yang pertama yaitu untuk mengetahui peningkatan kemampuan pemahaman konsep operasi hitung penjumlahan menggunakan model problem based learning pada pembelajaran siswa kelas 1 sekolah dasar. Yang kedua yaitu untuk mengetahui kendala siswa dan juga guru dalam kemampuan pemahaman konsep operasi hitung penjumlahan menggunakan model problem based learning pada pembelajaran siswa kelas 1 sekolah dasar. Dan yang terakhir yaitu untuk mengetahui respon siswa dan juga respon guru dalam kemampuan pemahaman konsep operasi hitung penjumlahan menggunakan model problem based learning pada pembelajaran siswa kelas 1 sekolah dasar. Adapun sintaks dari model problem based learning itu sendiri, yang pertama yaitu orientasi siswa pada masalah. Pada sintaks ini, guru akan memperkenalkan masalah nyata yang menarik yang berkaitan dengan materi yang akan dipelajari, sehingga siswa lebih termotivasi untuk mencari solusi dari masalah yang diberikan. Yang kedua yaitu mengorganisasikan siswa untuk belajar. Untuk sintaks ini, siswa akan dibagi ke dalam beberapa kelompok dan diarahkan agar paham akan tujuan pembelajaran, tugas, dan juga langkah-langkah untuk mengerjakan permasalahan yang diberikan. Yang ketiga yaitu membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. Pada sintaks ini, guru akan mendampingi siswa dalam mencari informasi dan juga solusi baik individu maupun kelompok dari permasalahan yang diberikan. Lalu yang keempat yaitu menyajikan dan mengembangkan hasil karya. Nah, pada sintaks ini siswa akan membuat solusi dari permasalahan yang diberikan. Lalu setelah itu siswa akan mempresentasikannya di depan kelas, baik individu maupun kelompok. Yang terakhir yaitu menganalisis dan mengevaluasi pemecahan masalah. Pada sintaks yang terakhir ini, guru dan juga siswa akan bersama-sama merefleksikan hasil dan juga proses pembelajaran untuk mengetahui perbaikan yang akan diperbaiki untuk kedepannya. Adapun di sini metode dan juga subjek penelitian dari penelitian ini. Metode dalam penelitian ini menggunakan mixed method atau metode campuran, yang dimana menghubungkan antara metode kualitatif dan juga metode kuantitatif dengan menggunakan desain the explanatory sequential. Nah, subjek dari penelitian ini yaitu 25 orang siswa kelas 1 SDN Ciburial yang terdiri dari 14 siswa perempuan dan juga 11 siswa laki-laki. Adapun instrumen dari penelitian ini yaitu yang pertama lembar soal pretest dan juga posttest untuk menjawab rumusan masalah yang pertama. Lalu yang kedua yaitu pedoman wawancara guru dan juga siswa.
Untuk instrumen penelitian ini yaitu untuk menjawab rumusan masalah yang kedua. Dan yang terakhir yaitu angket respon guru dan juga angket respon siswa. Nah, untuk instrumen penelitian yang terakhir ini juga untuk menjawab rumusan masalah yang terakhir yaitu yang ketiga. Adapun indikator dari kemampuan pemahaman konsep. Yang pertama yaitu menyatakan ulang sebuah konsep. Yang kedua mengelompokkan objek berdasarkan sifat-sifat tertentu. Yang ketiga menyajikan konsep dalam bentuk representasi matematis. Yang keempat yaitu mengembangkan syarat perlu dan cukup suatu konsep. Yang kelima memberikan contoh dan juga non-contoh. Dan yang terakhir yaitu menerapkan suatu konsep atau algoritma pemecahan masalah. Kesimpulan dan hasil dari penelitian yang saya teliti ini, yang pertama yaitu pada rumusan masalah yang pertama yaitu peningkatan siswa dan di sini terdapat jumlah siswa pada pretest dan juga posttest yaitu ada 25 orang siswa yang dimana 14 siswa perempuan dan juga 11 siswa laki-laki. Nah, nilai pretest di sini menunjukkan nilai terendah yaitu 50 dan juga nilai tertinggi yaitu 67 dengan rata-rata 57. Selanjutnya pada nilai posttest nilai terendah yaitu 77 dan juga nilai tertinggi meningkat menjadi 92 dengan rata-rata 86. Selanjutnya diberikan uji normalitas dengan hasil 0,05. Nah, hasil uji normalitas menunjukkan bahwa data berdistribusi normal karena hasil uji normalitas ini lebih besar daripada 0,05. Nah, selanjutnya setelah uji normalitas dilanjutkan dengan uji Paired Sample T-Test. Nah, uji Paired Sample T-Test ini menghasilkan nilai signifikansi 0,000 yang berarti terdapat perbedaan yang signifikan antara nilai pretest dan juga nilai posttest. Nah, selanjutnya diberlakukan uji endgain. Nah, di sini hasil uji endgain menunjukkan bahwa menghasilkan nilai 0,67 yang dimana terdapat peningkatan yang cukup besar pada pemahaman konsep siswa sehingga termasuk ke dalam kategori sedang dan cukup efektif. Nah, yang kedua yaitu kendala siswa dan juga guru. Nah, berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa kendala yang dialami oleh siswa dan juga guru. Di antaranya yang pada siswa yang pertama yaitu siswa mengalami kesulitan pada indikator algoritma pemecahan masalah. Nah, di sini siswa mengalami kesulitan dalam memahami soal, terutama pada soal cerita yang diberikan. Lalu yang kedua yaitu siswa mengalami kesulitan dalam indikator mengelompokkan objek berdasarkan sifat-sifat tertentu. Nah, di sini siswa belum sepenuhnya terampil mengelompokkan atau mengklasifikasikan informasi sesuai dengan soal yang diberikan, sesuai dengan kriteria yang tepat. Nah, yang ketiga yaitu siswa mengalami kesulitan pada indikator menyajikan konsep secara sistematis. Nah, banyak siswa yang belum terbiasa menyusun jawaban secara runtun dan juga terstruktur. Nah, biasanya siswa mengerjakan sesuai hati mereka, yang dimana siswa tidak mengetahui bahwa jawaban tersebut itu sudah tersusun ataupun tidak. Lalu yang terakhir yaitu siswa sering mengalami kesulitan dalam memeriksa kembali jawaban. Nah, di sini siswa biasanya langsung mengumpulkan hasil pekerjaan mereka tanpa mengecek ulang kembali kebenaran jawabannya. Nah, akibatnya di sini siswa sering terburu-buru untuk mengumpulkan sehingga siswa tidak mengecek kembali jawaban yang sudah mereka kerjakan, apakah itu benar atau itu tidak benar.
Nah, adapun hasil penelitian ya beberapa kendala yang dialami oleh guru yaitu yang pertama pengkondisian kelas. Nah, guru membutuhkan usaha yang ekstra untuk menjaga ketentraman dan juga keteraturan kelas pada saat proses pembelajaran berlangsung. Nah, pada saat proses pembelajaran biasanya di sini siswa sering berlarian ke sana ke sini dikarenakan siswa lebih sering ingin bermain dikarenakan siswa masih tergolong siswa kelas rendah. Nah, sehingga guru di situ membutuhkan usaha yang ekstra untuk membuat kondisi kelas menjadi nyaman dan juga tentram. Nah, yang kedua yaitu waktu pembelajaran yang cukup lama. Nah, pada saat menerapkan model problem based learning ini, guru memerlukan waktu yang cukup panjang. Nah, sehingga biasanya terkendala alokasi waktu di sekolah. Lalu yang ketiga yaitu kendala yang dialami oleh guru yaitu minimnya media konkret. Nah, di sini guru sering kesulitan menyediakan alat ataupun bahan nyata yang berkaitan dengan materi yang akan dipelajari. Nah, sehingga biasanya guru hanya menyediakan dan juga biasanya guru menyediakan alat-alat tersebut itu yang ada di sekitar kelas saja. Nah, yang terakhir yaitu rendahnya literasi siswa. Nah, kemampuan membaca siswa dan juga kemampuan memahami pada soal siswa ini tergolong masih rendah sehingga memperlambat proses pembelajaran siswa itu sendiri. Lalu yang terakhir yaitu respon guru dan juga respon siswa. Nah, di sini siswa menunjukkan respon yang sangat positif. Siswa menunjukkan antusiasme yang sangat tinggi, aktif dalam berdiskusi dan juga mereka memberikan respon bahwa pembelajaran lebih mudah diingat dan juga lebih mudah dipahami. Nah, sedangkan respon yang diberikan oleh guru yaitu guru menilai bahwa model ini sangat efektif untuk meningkatkan kemampuan pemahaman konsep dan juga membuat pembelajaran lebih interaktif dan juga lebih menyenangkan. Nah, adapun kesimpulan dari penelitian ini berdasarkan hasil penelitian yang saya teliti menunjukkan bahwa model problem based learning ini menghasilkan peningkatan terhadap kemampuan pemahaman konsep dengan nilai rata-rata N-gain yaitu 0,67 yang termasuk ke dalam kategori sedang dan juga cukup efektif. Kendala utama yang dihadapi siswa yaitu kesulitan siswa dalam memahami pada indikator algoritma pemecahan masalah, mengelompokkan objek, menyajikan konsep matematis dan juga memeriksa kembali jawaban. Nah, di sisi lain kendala yang dialami oleh guru yaitu pengkondisian kelas, membutuhkan waktu yang lama, minimnya media konkret dan juga rendahnya literasi siswa. Dan yang terakhir yaitu respon siswa dan juga guru sama-sama menunjukkan respon dan juga menghasilkan respon yang positif, yang dimana siswa memiliki antusiasme yang sangat tinggi dalam pembelajaran dan juga siswa menilai bahwa model problem based learning ini sangat efektif untuk meningkatkan kemampuan pemahaman konsep. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika masih ada kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.